Lu jangan ketawa nih, gue mau salam pemuka nih. Salam ala Randy ya? Iya, Oh, iya. iya. Iya, iya. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini gue mau bikin video tentang gimana caranya buat masuk ke sekolah pilot dan belajar apa aja di sana. So, sekarang udah ada teman gue. Ini namanya siapa? Namanya Hafri Darga. Iya, namanya Hafri Darga. Dia ini teman sekolah gue waktu di SMA. Kita sekelas waktu kelas 3 ya. Asik. Iya benar, kelas 12. Oke, dia ini udah masuk ke sekolah pilot dan udah lulus. Terus sekarang dia lagi kerja ya guys. Benar. Iya. Lagi kerja. Udah kerja 5 Jangan bulan. kaku-kaku amat juga. Oke, pertanyaan pertama. Kenapa lu mau jadi pilot? Oke. Kenapa gue mau jadi pilot? Ya. Karena menurut gue jadi pilot itu sesuatu pekerjaan yang menyenangkan. Tiap hari enaknya lu bisa kemana-mana, beda-beda kota. Ya. Dan dulu kan bokap gue itu seorang flight engineer. Apa tuh? Flight engineer itu jadi kayak yang ngebantu-bantu pilot. Dulu di kokpit itu ada 3 orang, satu di kiri, di kanan, satu di tengah. Nah karena bokap gue dulu flight engineer, gue jadi tertarik untuk mendalami dunia penerbangan. Bagian itu, terus ya banyak lah alasan-alasannya. Itu memang di tengah-tengah apa kapten gitu-gitu? Iya, kapten di kiri, Kapten di kiri, co-pilot di kanan. pilot kanan, tengahnya. Tengahnya flight engineer dulu ada 3 gitu. Sekarang ada 2. Sekarang 2 doang. Oh. Karena pesawat itu makin canggih lama-lama. Asik. Berarti bokap lu nggak dibutuhin lagi. Iya. Untuk biar jadi pilot kan harus masuk ke sekolah pilot dulu nih. Iya lah pasti itu. Iya. Nah, di Indonesia ada sekolah pilot apa aja nih? Di Indonesia, Iya. yang gue tahu sih ada pertama kan yang paling tua Curug. Ya, Curug itu sekolah negeri di Indonesia. Oh, sekolah tingginya. Iya, dia negeri bukan swasta. Iya. Yang kedua BIFA. Bisa di mana? BIFA dia biasanya di Bali. Di Bali. Tapi untuk kantor pusatnya ada di Jakarta. Oh iya. Di Jalan TB Simatupang. Terus habis itu ada Draya. Raya di mana? Draya di Halim. Oh iya. Draya di Halim. Terus ada Triple A. Triple A itu punyanya Lion. Dia biasa ada di Palangkaraya, terus di Cirebon kalau nggak salah. Oh, iya. Di Cirebon. Ada 2. Ada 2, Oh, banyak juga itu. Terus Aeroflyer juga ada, dia di Curug. Ada 2 Aeroflyer. dong. Iya di Curug Curug. ada 2. Si Aeroflyer. Aeroflyer itu dia ini swastanya di Curug, setahu gua itu. Oh iya. Udah itu doang sih yang gue tahu. Yang gue dengar dari teman-teman juga. Oh. Di Bandung kalau nggak salah ada juga deh. Ada yang Di Bandung BPA ya, BPA. ada. Bandung Pilot Academy. Oh iya. Dia di Bandung. Nah, lu sendiri masuk sekolah apa nih? Gue masuk di BIFA Yang di Bali. di Bali, masuk tahun 2014. Jadi di BIFA itu pendidikannya relatif singkat, Ren. Nah, iya, berapa Kurang lama? lebih 11 bulan, paling lama 1,5 tahun lah, tergantung cuaca pas lu nanti terbang di sana. Oh, paling lama 1,5 tahun nih. Paling cepat 11 bulan. Dulu ada senior gue 9 sampai 10 bulan, tergantung cuaca. Jadi kalau cuacanya bagus kan terbang terus tuh, cepet jadinya. Terus pertanyaan selanjutnya, pas lu masuk ke BIFA ada tahap-tahap apa aja nih buat masuk ke BIFA? Kayak tes-tesnya apa aja? Oh iya, jadi masuk ke BIFA itu ada 4 tes. Dia yang pertama itu tes psikotes, terus tes apa ya, istilahnya kayak tes bakat terbang gitu. Itu lu tesnya di Halim. Bakat terbang maksudnya jadi lu di simulator atau gimana? Simulasinya di layar komputer doang. Oh iya. Nanti ada gambar-gambar, lu disuruh ngikutin doang pakai joystick gitu. Oh iya. Terus tes hitung cepat matematika ada, fisika dasar. Itu pas tes ketiga apa Itu gimana? masih tes pertama. Jadi banyak tes pertama. Psikotes ada yang psikotesnya, ada yang IPA-nya gitu. IPA-nya ya banyak, bahasa Inggris dasar. Itu semua dites dalam 1 hari. Oh iya. Dari pagi sekitar jam 8 lah sampai jam 3. Oh, itu di Bali atau di Jakarta atau di mana? Di Jakarta tesnya. Di Jakarta. Di Halim. Enggak dari daerah lain atau ada? Dari daerah lain kalau mau tes ke situ juga. Oh iya. Ke Halim juga. Oh iya. Itu kan udah. Itu tes pertama.
tes yang keduanya itu kalau gue nggak salah nih ya urutannya tes kesehatan. Kedua tes kesehatan. Tes kesehatan Itu di Jakarta juga. di Jakarta. Tes kesehatannya di Balai Kesehatan Penerbangan di Kemayoran. Oh iya. Itu yang dites ya macam-macam kayak tes mata, ronsen gigi, ronsen dada, Oh, iya. nih, toraks. Apa yang nggak boleh? Penyakit apa yang nggak boleh kalau buat masuk ke pilot nih? Ini gigi bolong kan nggak boleh tuh, karena kalau lo terbang di ketinggian tertentu nanti bakal sakit banget. Oh iya. Oh. Terus mata itu nggak boleh minus, matanya nggak boleh minus. Oh, harus normal berarti. Normal pas tes doang sih, tapi ntar pas lo udah pendidikannya udah kerja nggak apa-apa mata minus. Oh gitu. Iya gitu. Terus yang penting fit aja sih, ini aja gue kurus bisa. Terus tes kesehatan, tes ketiganya apa nih? Tes ketiganya itu tes wawancara di BIFA yang tadi gue bilang di Jalan TB Simatupang. Oh iya. Itu kayak pertanyaannya pertanyaan penerbangan dasar kayak apa sih, hukum Bernoulli, hukum Newton, gitu-gitu. Gaya-gaya yang ada di pesawat. Oh iya. Pokoknya yang IPA seputar penerbangan gitu lah pokoknya ya. Benar, arah-arah mata angin juga tuh Oh, iya. ditanya-tanya. Terus yang tahap keempatnya, kalau gue kan ada kerja sama Garuda nih, jadi tes tahap keempatnya itu wawancara sama usernya Garuda. Oh kalau yang nggak masuk Garuda berarti nggak usah ikut ini. Tapi lupa gue yang keempat, tapi kayaknya juga ada nih, seinget gue. Oh iya. Wawancara sama user Garuda di kantor pusatnya Garuda. Oh gitu. Itu. Oh iya. Terus ini nih yang rada sensitif dan semua orang juga pengen tahu berapa biaya buat masuk ke sekolah pilot biasanya. Biasanya ya, kalau BIFA sih kan gue masuknya BIFA, jadi gue tahunya BIFA. Iya. Dulu kan gue masuk tahun 2014. Iya. 2014 itu gue nggak sama multi engine, cuma sampai CP layar itu 630. 630. Iya, 630 ribu. 630 rupiah. Terus kalau makin kesini sih, setahu gue makin mahal biayanya, Oh, tapi iya. pas angka pastinya berapa gue nggak tahu. Oh gitu. Uh, Kalau yang 2015 lu tau nggak kemarin berapa? Terus 16 juga nggak tahu berapa. 2015 nggak tahu gue. Kayaknya satu angkatan di bawah gue apa dua angkatan gitu. 650 dah naik pokoknya sih. Pokoknya tiap tahun naik. Waktu udah masuk ke sekolah pilot nih. Nah di sana belajar apa aja? Di sana biasa belajar apa? Latihan dasar kepemimpinan. Karena kan gue sebelum masuk ke BIFA-nya tuh 10 hari ada pendidikan dasar kemiliteran. Oh iya. Rindam ya, namanya Rindam. Dia itu latihannya di daerah Badung, Bali. Oh iya. Itu 10 hari, jadi lo 7 hari apa 6 hari gitu latihan dasar kepemimpinan kayak push up, sit up, roll depan, roll belakang segala macam. Habis itu 3 hari berikutnya itu ada jungle survival sama sea survival. Itu Gimana? kita di hutan kayak bikin tenda, nginep Oh, iya. gitu. Di hutan berapa hari? Di hutan 2 hari, di laut sehari. Oh. Kalau di lautnya itu Di kayak laut di ngapain? ini pohon bakau, lu tau kan pohon bakau? Oh iya. Nah kita di pohon bakau terus bikin kayak tempat tidur yang setengah lingkaran gitu. Oh iya. Tidur di situ malam-malam. Di pulau gitu atau gimana? Enggak, masih di Bali itu. Masih di Bali. Di daerah pantai utara Bali. Oh. Kan banyak pohon bakau tuh, jadi kita kayak latihan bertahan hidup lah, kerja sama sama temen. Tapi ada instrukturnya nggak atau lu ditinggalin aja gitu? Ada, pasti ada. Karena kan keamanan itu nomor 1. Iya sih. Gue masuk ke BIFA kan, belajar, Iya. diajarin segala macam sama senior cara tata krama di BIFA. Oh iya. Terus? Habis itu sambil belajar pelajaran groundnya kayak apa, CASR kalau yang udah tahu penerbangan, terus kayak hukum-hukum penerbangan, Ya. hukum dasar penerbangan, terus peraturan-peraturan gitu-gitu. Habis itu baru lo terbang. Waktu terbangnya sekitar berapa bulan dari lu masuk ke sekolah BIFA nih? Terbangnya itu 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Jadi habis dari sekolah BIFA di Bali, kita terbangnya itu tapi bukan di Bali awal-awal. Ya. Kita pindah ke Banyuwangi. Oh iya, di Jawa Timur dong. Jawa Timur, bener.
terbang PPL, Private Pilot License. Anjir. Iya. Jadi kita itu terbang di sebelah kiri, instruktur di sebelah kanan. Kita diajarin cara terbang dasar gitu-gitu. Nah terus waktu lu nerbangin pesawat sendiri nih pas kapan? Itu kurang lebih 1,5 bulan setelah gue pindah ke Banyuwangi. Oh iya. Itu rasanya amazing banget sih. Terbang. Jadi kan ini bandara nih. Iya. Kita terbang ngelilingin bandara gini. Istilah namanya sirkuit. Oh iya, muter-muter. Iya, muter-muter. Nggak pusing tuh? Nggak pusing. Kalau pusing ke sebelahnya. Oh, Iya. Ganti arah gitu. Berarti sekali terbang cuma satu orang yang terbang, nggak boleh ada yang lain? Apa gimana? Ada banyak. Jadi banyak. misalkan gue terbang nih, set take off, belakangnya ada lagi yang take off. Nggak takut nabrak gitu? Enggak, kan di space, dikasih jarak. Kan orang baru belajar takutnya ini nih, apa kagok atau gimana? Kagok. Enggak, jadi kita itu komunikasi juga kan sama ATC. Oh iya. Misalkan kita ada di sebelah kirinya runway nih di sini. Istilahnya kalau bahasa kita mah pesawat B pelanin kecepatannya, Iya. udah pelan. Terus pesawat A, lu perpanjang ininya tracknya. Oh iya. Jadi buat kasih jarak Oh, gitu, iya. ada gitu-gitunya. Oh. Kalau takut kenapa-napa berdoa aja. Nah biasa lu sekali muter gitu berapa putaran sih? Kurang lebih 6 lah, 6 sampai 8. Oh iya. Itu kira-kira 45 menit lah. 45 menit. Tapi kita itu bikin sirkuit itu nggak balap-balapan. Iya. Oh iya. Terus waktu lu masuk ke BIFA nih, ada kan kayak ada satu batch gitu ya? Iya. Nah satu batch itu berapa orang biasanya? Satu batch kalau angkatan gue dulu 24 orang. Oh gitu. Tapi kayaknya emang paling nggak tahu paling banyak, nggak tahu apa sih 24 bisa, ada yang 22, ada yang 20 orang. Tergantung penerimaannya sendiri itu. Oh pokoknya sekitar 20-an gitu lah. Iya. Nah terus kalau buat masuk ke sekolah pilot, peluang cewek gimana nih? Peluang cewek gede asal yang tadi gue bilang dia mau belajar segala macam gitu-gitu. Karena di angkatan gue aja ceweknya ada 2 orang. Oh iya. Nggak dibedakan nih cewek sama cowok apa gimana? Enggak dibedain kok. Enggak. Cuma beda kelamin itu. Ini kalau cowok atau cewek rambutnya harus rapi atau enggak atau gimana? Iya rapi, cowok rambutnya ini kan belakangnya nggak boleh kena kerang. Ya. Terus ini juga cambangnya kalau bisa jangan pakai cambang gitu. Kalau cewek terbang rambutnya harus dikuncir. Harus dikuncir. Harus dikuncir. Di ponytail atau di cepol atau gimana? Bisa lah. Kayaknya kalau cewek dasar ceweknya udah Cewek. dia. Oh, yang penting dikuncir. Iya kuncir 2 gini juga boleh. Ya terus kalau misalnya masuk sekolah pilot nih, kayak lu masuk BIFA, Iya. nah di situ bisa langsung masuk maskapai atau gimana? Atau daftar lagi atau gimana? Jadi di BIFA itu kan dulu sistemnya ada yang kerja sama Garuda langsung, ada yang independen. Ya. Nah kalau kerja sama Garuda itu jadi sebelum lu masuk ke BIFA, lu udah tanda tangan kontrak sama Garuda. Oh gitu. Jadi lu sekolah di BIFA tapi udah dapet nomor pegawai di Garuda. Oh. Nah nanti lu lulus dari BIFA, selang beberapa waktu langsung masuk Garuda training. Nah sama satu lagi ada jalur independen. Iya. Kalau independen itu lu udah lulus BIFA, ngelamar lagi di maskapai. Kalau di sekolah pilot lain kayak gitu juga ada nggak atau gimana? Sekolah pilot lain kurang tahu gue dan Kurang tahu. kurang tahu. Siap. Ini ada topi pilot, terus sama ini segala macam nih, kayak ini di sini ya? Iya. Apa di sini? Di sini. Di pundak sini. Di pundak. Sama ada ini nih. Ini buat di mananya? Di sini. Pinnya? Buat situ. Wing ya. Oh, iya, Di dada kiri. Sama ada sininya. Nah ini dapatnya pas kapan? Ini dapatnya pas kalau dasi itu sebelum terbang di Garuda kan kita pendidikan di ini training center Garuda di Kosambi. Oh iya. Kalau dasi dapatnya pas kita sebelum training terbang kan belajar di ground tuh. Nah udah dapet tuh dasi. Oh. Kalau untuk topi terus wing sama bar ini dapatnya pas lu udah mau terbang. Pas udah mau terbang baru dapat dari pembagian
dipakai segala macam terbang. Ada arti sendiri nggak sih ini? Garisnya ada 2, barnya ada 2. Ada, jadi garisnya itu sendiri mewakili udah berapa lama lu terbang, udah berapa jam, gitu-gitu kan. Dari bar 1 sampai bar 4 tuh pilot, kalau kapten itu bar 4. Oh, jadi kapten yang udah senior gitu bar 4? Kapten, ya pasti bar 4 kalau kapten. Kalau FO dari bar 1 sampai bar 3. FO itu apa? FO itu first officer, jadi dia di dalam pesawat duduk di sebelah kanan. Kalau kapten pasti di sebelah kiri. Tapi kapten juga nggak menutup kemungkinan di sebelah kanan. Kenapa? Kapten instruktur. Jadi misalkan si FO yang bar 3 udah mau jadi kapten nih. Oh iya. Nama pendidikannya itu kaptensi. Iya. Dia duduk di sebelah kiri. Nah, kapten instrukturnya duduk di sebelah kanan. Oh. Gitu. Pertanyaan terakhir nih, pesan-pesan dari lu buat para penonton yang mau masuk ke sekolah pilot apa aja nih? Kayak tips atau apanya gitu, terserah. Apa ya? Tipsnya yang penting rajin belajar, banyak berdoa. Minta doa orang tua tuh paling penting. Oh, itu. Insya Allah kan dibodain terus tuh. Ya, itu penting banget tuh. Jaga kesehatan. Terus mata sih yang penting tuh. Jangan sampai minus lah. Dulu gue juga minus tapi gue dilasik. Yang paling penting itu jaga kesehatan mata. Banyak belajar. Nah, kalau belajar biasanya yang dipakai tuh pelajaran apa sih? Fisika mungkin ya, kayak hukum Bernoulli, hukum Newton, terus matematika kalau bisa hitung-hitungannya juga cepat. Tapi nggak ada perkalian pembagian sih, tambah kurang doang. Oh iya. Tapi di tesnya ada, Oh iyalah. Gitu, jadi kita harus apa ya, rela cita-citamu setinggi mungkin. Quotes dari Aga. Quotes of the day. Quotes of the day. So guys, jadi itu dia video gue tentang gimana caranya buat masuk ke sekolah pilot dan belajar apa selama jadi pilot. Dan kalau kalian mau nanya sesuatu tentang pilot lagi, kalian bisa cek di Instagram dia, DM aja. Instagramnya namanya apa? @haflidarga. Ya, @haflidarga. Ntar gua tulis di sini. So hope you guys enjoy this video. And the last thing, don't forget to give thumbs up to this video and subscribe to my channel. And see you later. See you later. Asik. Gue salam dulu ya. Iya boleh, silakan. Lu serius dulu nih.